Pramuka, bertemu lagi dengan saya Joanita Ari dalam program wawancara khusus. Dan hari ini senang sekali saya kedatangan tamu istimewa saya dari BPJS Kesehatan Cabang Tangerang. Ada dua mas-mas ganteng di sini. Halo, selamat pagi mas-mas semuanya. Baik. Terima kasih sudah hadir di redaksi untuk kita ngobrol-ngobrol terkait BPJS Kesehatan ya Mas ya. Saya senang sekali bertemu dengan Mas Irman Maulana selaku Relationship Officer dan juga Mas Restu Andapatma selaku Staf Edukasi Penanganan Pengaduan. Baik, langsung aja nih, boleh ya Mas ya? Boleh. Kita punya pertanyaan banyak. Udah siap kan? Saya punya pertanyaan banyak terkait BPJS Kesehatan yang mungkin masyarakat juga perlu tahu, gitulah. Nah, kita mulai dulu. Sebenarnya tuh ada berapa jenis sih Mas kepesertaan dalam program jaminan kesehatan ini? Silakan, siapa yang mau jawab? Ya, Oke, saya coba jawab ya, Mbak. Silakan, Mbak. Jadi untuk CKN ini kita ada dua pesertaan. Yang pertama adalah yang penerima bantuan iuran atau disebut PBI, dan yang kedua adalah yang non PBI atau bukan penerima bantuan iuran. Nah, untuk PBI ini diperuntukkan adalah untuk orang-orang yang tidak mampu atau tidak bekerja, maka iurannya dibayarkan oleh pemerintah, seperti itu. Kemudian untuk yang non PBI ini ada beberapa kriteria lagi yang kita pecah. Yang pertama adalah pekerja penerima upah atau disingkat PPU ya. Kemudian ada pekerja bukan penerima upah, dan yang ketiga adalah bukan pekerja. Nah, PPU sendiri ada yang PPU pemerintah dan ada yang swasta gitu ya. Kemudian untuk yang PBPU, nah ini terdiri dari yang tidak menerima upah, kayak pedagang kelontong gitu ya. Kemudian petani, nelayan. Ya. Untuk yang bukan pekerja sendiri ada pensiunan, veteran, dan perintis kemerdekaan, seperti itu. Mas, pertimbangannya apa sih Mas? Pertimbangan utama ya, terutama dalam pembagian jenis kepesertaan tersebut. Bisa diterangkan nggak Mas? Silakan. Baik, saya akan coba jawab ya, ya. Mbak Mita ya. Joanita. Mbak Joanita. Ya. Ini ada beberapa kriteria, ada kategori peserta. Nah, tujuan utamanya biar lebih spesifik aja Mbak. Biar lebih spesifik menjangkau segmen-segmen yang ada di masyarakat. Kan ada yang sebagai pekerja yang tadi dijelaskan sama Pak Iman ya. Sebagai pekerja ada swasta, ada yang pemerintah juga. Kemudian yang bukan pekerja dan pensiunan. Jadi biar terbagi secara spesifik di data kita di master filenya BPJS Kesehatan, dan juga untuk penetapan strategi cakupan kepesertaannya nanti kita strategi untuk mencapai cakupannya itu kayak gimana biar terpetakan dengan baik gitu. Mungkin seperti itu Mbak ya. Oke, baik. Clear sekali ya, jadi karena ada cakupan strateginya tadi ya Mas ya. Ya, kemudian gini, nah tadi kan bicara tentang cakupan tadi ya Mas ya. Apakah ini sudah mencakup seluruh dari lapisan masyarakat? Karena kita kan banyak jenis ya Mas ya, maksudnya banyak masyarakat tuh banyak level dan dengan berbagai karakter mereka, dengan berbagai macam pekerjaan mereka gitu, gimana Mas? Sebetulnya program JKN ini sesuai Undang-Undang 24 tahun 2004 ya, diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Makanya dari segmen-segmen ini tujuannya adalah untuk mencapai seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif seperti itu. Kemudian tujuannya kembali adalah agar ada gotong royong dari segi peserta, di mana peserta yang mampu membantu yang tidak mampu, peserta yang bisa membayar iuran membantu teman-teman yang sakit ya, yang tidak bisa membayar iuran, kemudian yang sehat membantu yang sakit, seperti itu. Jadi tujuannya semua lapisan masyarakat Indonesia tanpa status sosial ekonomi dapat mendapatkan jaminan kesehatan, seperti itu. Jadi saling membantu antar tiap-tiap orang gitu ya Mas, tiap-tiap masyarakat, lapisan masyarakat. Kemudian tadi bicara terkait iuran, kan tadi kan berarti ada perbedaan iuran nih, ya kan, logikanya seperti itu ya Mas ya. Nah sekarang besarannya iuran itu dari tiap-tiap kepesertaan itu berapa ya Mas, masing-masing pasti kan beda-beda ya? Karena ada subsidi pasti gitu kan, subsidi dari yang besar ke yang lebih kecil lagi gitu kan, gimana Mas?
Untuk iuran kita ada beberapa segmen, Mbak. Yang pertama untuk segmen PPU dulu ya, Baik. pekerja penerima upah ini dia dibagi dua. Pertama adalah 4% yaitu dibayarkan oleh pemberi kerjanya. Kemudian yang 1% dibayarkan oleh pekerjanya. Dari total upahnya yang dihitung adalah upah pokok dan tunjangan tetap atau gaji pokok dan tunjangan tetap. Kemudian untuk yang bukan pekerja atau peserta mandiri ini ada 3 kelas. Yang pertama kelas 1, iurannya adalah sejumlah 150.000 per jiwa. Kemudian yang kelas 2 itu sebesar 100.000 per jiwa, dan yang kelas 3 42.000. Nah, untuk kelas 3 ini pun kita atau pemerintah juga ada subsidi sebesar 7.000. Jadi peserta hanya membayar 35.000 per jiwa. Jadi ada segmen-segmennya di mana pekerja komposisi iuran yang 4 dan 1. Kemudian kalau untuk yang peserta mandiri ada kelas 1, 2, dan 3 seperti itu. Baik, berarti ini udah cukup adil sebenarnya ya Mas ya. Iya, harusnya Gitu ya. adil lah ya. Nggak memberatkan karena juga kalau dari sisi pekerja itu kan ada bantuan juga dari pemberi kerja gitu ya Betul. Mas. Nah, kemudian gini kan tidak semua orang bekerja gitu ya Betul. Mas. Nah, untuk beberapa jenis kepesertaan apakah ada yang ditanggung pemerintah 100% misalnya gitu ya? Karena kan mungkin nih ada yang belum bekerja sama sekali karena keterbatasan fisik mereka atau Betul. apapun gitu. Ada nggak sih Mas kira-kira? Sebetulnya dari yang pertanyaan tadi satu tuh nyambung. Tadi ada yang disebut namanya penerima bantuan iuran. Nah, Peserta penerima PBI. bantuan iuran ini adalah diperuntukkan orang-orang tadi yang tidak mampu, tidak bekerja. Jadi, untuk masyarakat yang tidak mampu, tidak bekerja itu biayanya atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Seperti apa prosesnya? Kalau untuk yang PBI JK disebutnya, itu pemerintah pusat membayarkan 100%. Jadi, datanya dari Kemensos, Kementerian Sosial, kemudian ada yang disebut PBI APBD atau daerah. Nah, itu yang pembayaran oleh pemerintah daerah. Nah, kalau di kami di Kota Tangerang, kalau untuk yang pemerintah daerah, contoh seperti apa pendaftarannya, seperti itu ya kan biasanya ada yang tanya gitu ya. Nah, kita ada 3 kanal, Mbak. Bisa melalui puskesmas, bisa melalui kecamatan atau rumah sakit. Jadi di saring dulu di situ, kalau emang dia berhak, maka itu baru didaftarkan. Kemudian kalau untuk Tangerang Selatan, kita melalui Dinas Kesehatan untuk yang PBI APBD-nya. Nah, itu nanti juga disaring di situ baru bisa didaftarkan seperti itu. Baik. Jadi tetap ada syaratnya ya Mas untuk yang penerima bantuan Penerima dari bantuan. pemerintah Ya, gitu ya Mas. Tetap Jadi, ada persyaratan. jangan sampai nanti yang bekerja didaftarkannya PBI gitu kan, Iya. itu nggak sesuai. Jadi itu ada surveinya biasanya Mas. Di survei dulu Eh, gitu nggak sih Mas? Nanti kan dilihat dari kartu keluarganya. Kartu keluarganya statusnya dia adalah pekerja atau bukan, karena biasa tercantum di situ. Gitu. Baik, saya beralih ke Mas Restu ya Mas ya. Boleh. Saya pengen tahu nih Mas, kalau sekarang adalah besar cakupan dari kepesertaan yang ada di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tuh seberapa besar dan bagaimana? Oke, kalau kita bicara soal cakupan peserta, itu kalau di daerah Kota Tangerang sendiri, Mbak ya, itu udah hampir 98% ya. Ya, Pak Iman? saya tambahkan 99,47% Oh, udah 99. untuk yang Kota Tangerang ya per 1 Juni 2025. Dari Kemudian sekitar jumlah 1,9 penduduknya juta 1,9 juta penduduk. 1,9 Kalau juta untuk yang Kota Tangerang Selatan sendiri kita sudah 99,04%. Jadi sudah cukup lumayan sih cakupannya, tinggal sisa sedikit yang belum terdaftar dan itu kita sedang giatkan untuk didaftarkan seperti itu. Oke. Jadi tinggal- Berarti hampir 100% ya Mas ya? Iya, tinggal 0, sekian persen lagi yang Betul. belum masuk. Itu berarti kan keberhasilan dari BPJS Kesehatan tempat cabang Cabang Tangerang ya Mas ya. dibantu dengan stakeholder juga seperti itu. Wah, Ada pemerintah yang paling daerah penting. dan yang lain-lain kan gitu, semuanya berikut. Boleh nggak sih Mas cerita tentang proses kerjanya kok bisa mencapai hampir 100% kayak gini tuh kan luar biasa banget pencapaiannya ini ya. Ya, Wah, ini Pak Iman expertnya. sebetulnya kita tadi
pertama kan sudah dipetakan ya, ada beberapa segmen, ada yang penerima bantuan iuran, tadi ada yang penerima bantuan iuran PBI APBD di mana dibayarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada segmen PPU gitu ya. Segmen PPU ini kita melakukan namanya advokasi, kemudian ada canvassing, kemudian ada telemarketing dan yang lain-lain, dan ditambah kita juga ada melakukan pemeriksaan sehingga badan usaha ini kita edukasi untuk mendaftarkan dirinya dan bekerjanya. Kalau dari segmen yang PBI APBD tadi ada kita kerjasama dengan pemerintah daerah menyaring untuk peserta-peserta yang dimana tidak bekerja, tidak mampu ini agar didaftarkan seperti itu, dan itu dibayarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada yang pensiunan otomatis kayak pensiunan TNI Polri, pensiunan PNS gitu ya, veteran, dan itu juga kita update data-datanya agar semuanya masuk sehingga capaian-capaian ini terakumulasi sekian persen. Nah, tinggal sisa-sisa ini juga menjadi PR kami agar kami bisa tindak lanjuti yang belum terdaftar seperti itu. Berarti ini kerjasama yang baik ya Mas antara Betul. BPJS Kesehatan Tangerang dan juga pemerintah dan stakeholder itu bisa berkolaborasi dengan cukup baik di Tangerang sampai akhirnya cakupannya sudah hampir 100%. 100%. Ini keren banget, berarti achieve semua dong nih. Insya Allah. Insyaallah chip semua. Baik, terakhir Mas, saya mau dong dengar pesannya dari Mas-mas berdua ini, mungkin gantian ya, untuk masyarakat terkait kepesertaan dan pentingnya membayar iuran secara rutin. Karena kan ini harus dibayarkan secara rutin kan Betul, Mas ya. Mbak, Kalau betul. misalnya ada bolong satu pun itu nanti gimana? Mungkin Mas bisa terangkan di sini sekalian ya. Pembayaran iuran ya Mbak Iya. bagi peserta Baik. JKN KIS ya. Terutama bagi peserta mandiri yang tadi disebutkan Pak Iman itu sebagai peserta bukan penerima upah. Nah, ini yang sering ada kendala di lapangan adalah peserta menunggak. Menunggak karena banyak faktor, mungkin tidak terdaftar auto debit, mungkin bulanannya terlewat atau lupa, mungkin sudah jadi peserta JKN. Ya, pada saat akan mengakses pelayanan kesehatan baru ingat, oh ada kartu JKN, kenapa tidak digunakan? Ternyata pas dicek di rumah sakit dalam keadaan tidak aktif, dengan status tidak aktif dan menunggak iuran. Nah, yang sering jadi kendala adalah pada saat pelayanan kesehatannya tidak aktif dan menunggak, itu akan mengakibatkan pelayanannya terhenti sementara. Terhenti karena status yang tadi itu menunggak. Nah, itu akan jadi kesannya nanti seolah-olah pada saat mengakses dengan status seperti itu pengguna JKN ribet, pengguna JKN dianaktirikan, pengguna JKN didiskriminasi. Kalau kita pikir-pikir lagi sedikit aja, nggak usah terlalu dalam mikirnya, ya balik lagi ke diri kita sendiri. Karena sudah menjadi peserta JKN, lupa akan kewajiban, dan mungkin juga nggak tahu haknya, jadinya terkendala pada saat pelayanan. Mungkin pesannya adalah bagi peserta mandiri agar segera didaftarkan untuk auto debit, yang mungkin nggak menjamin juga akan selalu aktif karena ada faktor juga yang menyebabkan mungkin tidak aktif, tapi setidaknya terhindar dari faktor lupa. Nah, kebanyakan alasannya lupa ya Mbak ya. Terhindar dari faktor lupa yang akan memberikan efek yang cukup bagus nanti pada saat mengakses pelayanan ya. Seenggaknya nanti kalau udah auto debit kan otomatis terdebit setiap bulan, jadi akan selalu aktif dan pada saat mengakses pelayanan lebih gampang dan lancar seperti itu. Mas Restu, saya tuh jadi kepikiran ya, sebenarnya ada reminder nggak sih dari BPJS Kesehatan sendiri untuk para peserta ini? Kan kalau lupa jadi gimana ya, nggak inget bayar nggak gitu inget ya. Iya benar. Ya sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya kita juga udah punya program yang seperti itu Mbak, terutama untuk peserta menunggak sebenarnya. Kalau untuk peserta aktif kita belum ya, untuk saat ini masih belum ada remindernya karena asumsinya peserta yang aktif itu adalah peserta yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN. Dan juga kita jargonnya sekarang JKN ini punyanya peserta. Jadi kita minta peran aktifnya kita sebagai karyawan dan sebagai peserta juga untuk saling mengingatkan terhadap diri dan anggota keluarganya, terutama terkait hak dan kewajiban sebagai peserta JKN. Jadi untuk reminder, kalau untuk sekarang yang rutin bagi peserta menunggak.
Baik, jadi untuk peserta yang sudah rutin bayar tuh ya karena mereka udah biasanya otomatis Iya, jadi ya udah benar. akan lancar jalan gitu ya. Iya. Nah, untuk menunggak sampai dengan berapa bulan sih Mas sampai akhirnya itu dinonaktifkan gitu loh. Kayak kita pengen tahu juga ya Mas ya. Kalau untuk peserta menunggak itu di 1 bulan berjalan masih aktif sampai Masih dengan bulan toleransi ya? masih ada toleransinya, nggak bayar di 1 bulan berjalan ya Mbak maksudnya. Sampai dengan bulan berikutnya sampai tanggal 10 masih aktif. Di tanggal 11 sampai akhir bulan berikutnya itu udah nonaktif. Oh baik. Iya. Berarti tunggakan yang bulan kedua berarti gitu ya? Ya. Yang Iya, kedua di gitu bulan ya Mas? keduanya. Saya tambahkan kali ya. Baik, silakan, Mas. Jadi untuk peserta itu kalau sesuai dengan aturan kan maksimal tanggal 10 ya tiap bulannya. Oh, baik. Pembayaran itu dilakukan bulan berjalan. Kemudian kalau lewat dari tanggal 10 di bulan berjalan itu masih ada tenggang waktu sampai dengan akhir bulan. Nah, dia akan nonaktif per tanggal 1 di bulan berikutnya. Oh, Karena sudah lewat 1 bulan dan iurannya menjadi akumulatif dari 2 bulan dan dia harus bayar 2 bulan. Sebetulnya di kami pun sudah ada yang namanya rehab, sistem rehab. Rehab ini adalah cicilan. Jadi untuk peserta yang menunggak boleh melakukan cicilan rehab sampai dengan maksimal ada 24 bulan. Bahkan yang terbaru kita bisa sampai dengan 3 tahun kalau tidak salah gitu ya. Jadi sudah ada sistemnya. Jadi untuk teman-teman yang lupa bayar atau yang menunggak, silahkan dilakukan sistem rehab di aplikasi mobile JKN. Nah, saya mungkin nyambung pesan saya mungkin Boleh, ya Bu ya. silakan, Mas. Penting banget kan? Penting banget. Ya, untuk peserta atau masyarakat yang belum terdaftar saat ini kepesertaan JKN-nya silakan melakukan pendaftaran, jangan menunggu sakit gitu ya. Karena kalau menunggu sakit dia akan prosesnya riweh, harus daftar dulu. Kalau dia tiada menunggu yang jeda 14 hari baru bisa bayar, baru bisa aktif gitu ya. Kalau saat ini dia daftar sebelum sakit maka ada otomatis aktif pada saat digunakan. Kemudian untuk iurannya segera lakukan pembayaran tiap bulannya. Kenapa? Karena dari iuran teman-teman atau dari iuran peserta yang sehat ini dipergunakan untuk orang-orang yang saat ini sedang melakukan pelayanan kesehatan. Jadi ada subsidi silang ya, ada membantu yang sehat dengan yang sakit. Nah, jadi iuranannya muternya ke situ aja, nggak kemana-mana. Dari peserta yang sehat iuran dibayarkan, kemudian dibayarkan kembali oleh BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan seperti itu. Biaya pelayanan kesehatan. Gitu sih. Jadi biar semuanya terbantu dan terlayani dengan baik, iurannya jangan sampai terlambat itu juga ya. Betul, Dan Mbak. pastikan tadi kan baru 99% ya Mas, masih Betul. ada 1% yang belum nih ya. Gitu ya Mas. Jadi Iya, segera mendaftarkan diri Anda karena ini layanan ini sangat penting sekali ya Mas ya gitu kan, karena membantu kita nanti untuk kehidupan selanjutnya. Semoga sih gak sakit ya Iya, Mas ya. mudah-mudahan Tapi sehat kalau terus pemirsa kan lah. juga mensubsidi yang sakit, Betul, tentunya gitu ada ya Mas ya. membantu ya. Ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya Mas Iman dan Mas Sama-sama. Restu. Senang sekali bisa bicara banyak tentang BPJS Kesehatan khususnya di Tangerang Selatan ini. Dan nanti kita akan ketemu lagi ya Mas ya mungkin. Semoga nanti ketemu sebenarnya Mas-mas berdua lagi nih. Kita ngobrol lebih jauh lagi tentang pelayanan dari BPJS Kesehatan. Dan Sobat WK, terima kasih sudah menyimak kami bertiga di sini dan saksikan terus program-program kami selanjutnya dengan tema yang berbeda. Saya Dana Joanita pamit undur diri dan terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.